Halo, ketemu lagi pada video kali ini, yaitu lanjutan dari seri video sebelumnya, masih pengantar mengenai bisnis data science ya. Nah, pada sesi kali ini saya akan jelaskan hubungan antara data science dan artificial intelligence (AI) yang sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Nah, kita akan melihat di mana sebenarnya posisi data science dan AI ini. Ya, paling gampang mungkin saya akan jelaskan dengan gambar visual. Banyak gambar referensi yang kita bisa cari di internet, hubungan atau posisi data science dan AI. Dan kurang lebih gambarnya rata-rata mirip-mirip seperti gambar di samping ini ya. Nah, kita bisa melihat ini sumber gambarnya dari website raspberrypi.org ya. Kita bisa melihat posisi dari beberapa bidang atau objek atau subjek belajar ya. Subjek belajar di sini ada computer science, AI, machine learning, statistik dan data science itu sendiri. Ada perpotongan. Kalau kita bicara mengenai gambar ini, perpotongan dari grafik komponen-komponen ini ya. Jadi ada irisan yang terjadi di antara bidang-bidang ini. Nah, dari gambar ini kita bisa menangkap bahwa ada hubungan antara AI, machine learning, statistik, computer science, dan data science itu sendiri. Ya, sebenarnya banyak referensi yang lain, kita akan lihat nanti contoh yang lainnya ya. Jadi ini adalah ilustrasi sementara yang kita miliki eh, mengenai hubungan antara data science dan AI ya. Kita akan lihat lebih dalam dari beberapa artikel, riset dan buku yang saya baca ya. Ada referensi-referensi yang menunjukkan juga bahwa ada hubungan antara data science dan AI. Ini salah satunya adalah dari bukunya Mueller dan Masaron 2019. Disampaikan bahwa as a data scientist works through various data sets and find interesting facts, this fact may act as an input for other sorts of analysis and AI application. Yes. Jadi proses yang dilakukan oleh seorang data scientist ya, orang yang bekerja di bidang data science ya, itu akan sangat terkait dengan berbagai komponen yang sebenarnya juga menjadi bagian dari aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh AI menggunakan AI. Jadi ada hubungan yang nyata di sini terjadi antara data science dengan AI. Ya, ini yang pertama. Kemudian kita juga melihat ilustrasi grafik yang lainnya yang kita dapatkan dari website turnitin.com. Ya, Turnitin ini salah satu produknya adalah alat-alat atau untuk mengecek similarity dari dokumen ya. Nah, ini ada ilustrasi yang ditunjukkan antara data science, machine learning, dan AI itu lagi. Dan gambar ini masih mirip dengan gambar kita yang pertama tadi, bahwa ada irisan yang terjadi di antara subjek-subjek ini. Ya, di sini ada keterangan bahwa data science applied ML atau machine learning and statistics for data analysis and prediction. Jadi ML ini digunakan atau machine learning digunakan dalam proses data science itu sendiri. Dikatakan seperti itu. Ya. Nah, dari sini kita sudah punya gambaran mungkin yang lebih detail, lebih dalam bahwa ada hubungan yang sangat erat antara data science dan AI dan berbagai komponen di dalamnya termasuk machine learning, deep learning dan berbagai komponen lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada artikel yang disampaikan oleh Russell dan Norvig 2021. Ya, di sini ada tulisan dikatakan The University of Chicago Center for Data Science for Social Good applies machine learning to problems in criminal justice, economic development, education, public health, energy, and environment. Ya, di sini jelas bahwa proses dalam data science itu pasti banyak sekali melibatkan ya tools yang ada di dalam AI. Salah satunya adalah machine learning yang sangat populer saat ini ya. Machine learning banyak digunakan dalam pengembangan AI gitu ya. Ya.
Nah, ini adalah satu artikel lagi hasil riset yang menunjukkan ilustrasi posisi data science dan berbagai subjek keilmuan atau bidang penelitian lainnya. Nah, di sini ada data science dan di sekitarnya berbagai macam bidang, ya, mulai dari visual, domain knowledge, behavioral, social science, industrial engineering, database. Di sini juga ada machine learning, data mining, business process intelligence, ya. Sangat banyak sekali bidang ilmu yang intinya dapat kita ilustrasikan di sini adalah memerlukan data science, ya. Oke, ini adalah ilustrasi yang cukup detail saya pikir, ya. Nah, kita kembali ke subjek kita yaitu business data science. Di semester yang saya akan sampaikan ini, ya, mata kuliah ini business data science akan menggunakan berbagai komponen yang sudah disebutkan di awal tadi. Ada machine learning, alat-alat machine learning, logik algoritma machine learning yang akan kita gunakan dalam pengembangan model kita untuk analisis data kita. Nah, ada beberapa tahapan yang akan kita mulai dalam materi belajar ini selama 1 semester ke depan, ya. Dalam seri video ini saya akan jelaskan beberapa komponen utama dalam bisnis data science. Yang pertama adalah business understanding, yaitu kita memahami ekosistem dari permasalahan yang akan kita cari solusinya dengan data science dan model yang akan kita bangun. Kemudian data understanding and data preparation adalah tahapan awal untuk mempersiapkan data yang baik supaya dapat dianalisis dengan baik. Ini tahapan ini sangat penting dan ini sebenarnya menjadi salah satu tahapan utama dalam data science, ya. Karena tahapan ini menentukan bagaimana kualitas dari model yang akan kita bangun juga. Dan biasanya tahapan ini menjadi penentu, ya, hampir 80% penentu keberhasilan dari model yang kita bangun. Kemudian modeling, proses membangun model, kemudian model evaluation, dan terakhir adalah pengembangan model. Ya, ini adalah tahapan utama dari business data science yang akan kita pelajari bersama dalam beberapa seri video ke depannya. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang cukup jelas sebagai pengantar dalam seri video belajar kita mengenai business data science. Terima kasih.